Terjadi Indra Eduardo Putra Sengkuyung. Penyerahan buku kode etik keperawatan secara simbolis oleh Ketua DPD BPNI Kota Semarang, diwakili oleh Sekretaris DPD BPNI Kota Semarang kepada perwakilan nurse baru. Yang kami hormati Bapak Muhammad Hasib Adani, Sarjana Keperawatan kepada Nurse Dedi Indra Eduardo Putra Sengkuyung. Akademi dengan acara upacara wisuda ke-176 Universitas Diponegoro tahun 2024 akan segera dimulai. Hadirin, tepuk tangan yang meriah untuk wisudawan Fakultas Kedokteran. Sidang terbuka Senat Akademi dengan acara upacara wisuda ke-176 Universitas Diponegoro tahun 2024 segera dimulai. Ketua Senat Akademi, Rektor beserta anggota prosesi memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri.
menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua Senat Akademi. Mengheningkan Cipta mulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk. Sidang terbuka Senat Akademik Universitas Diponegoro dengan acara upacara wisuda ke-176 tahun 2024 dibuka oleh Ketua Senat Akademik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Akademik Universitas Diponegoro dengan acara upacara wisuda ke-176 tahun 2024. Dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Pengantar Ketua Senat Akademi. Yang kami hormati Rektor Universitas Diponegoro,
para wakil rektor 1, 2, 3, dan 4, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan para anggota Majelis Wali Amanat, sekretaris dan para anggota Senat Akademik, ketua dan sekretaris Dewan Profesor, para dekan fakultas dan sekolah, para direktur, ketua lembaga, kepala badan, kepala biro, kepala kantor, ibu, bapak, orang tua, wali, dan anggota keluarga, wisudawan dan wisudawati, serta para wisudawan, wisudawati yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam acara yang sangat membahagiakan dan membanggakan kita bersama, yaitu upacara wisuda ke-176 Universitas Diponegoro. Pada wisuda kali ini, Universitas Diponegoro meluluskan 3.826 orang yang terdiri atas program doktor, magister, dokter spesialis, profesi, sarjana, sarjana terapan, dan diploma. Kami selaku Ketua Senat Akademik dan atas nama segenap anggota Senat Akademik serta Sivitas Akademika Universitas Diponegoro menyampaikan selamat kepada para wisudawan wisudawati atas kelulusan saudara-saudari sekalian. Kami juga menyampaikan selamat kepada ibu, bapak, orang tua, saudara, istri, suami, dan anak-anak para wisudawan wisudawati yang telah mendampingi dan memberikan dukungan kepada para wisudawan wisudawati selama mereka mengikuti program pendidikan di Undip. Kami ikut mendoakan semoga para wisudawan wisudawati yang saat ini belum bekerja cepat memperoleh pekerjaan atau menciptakan usaha yang membuka peluang kerja bagi banyak orang lain. Ibu, bapak, saudara hadirin, serta para wisudawan wisudawati yang berbahagia, kita patut berbangga bahwa Undip telah mengukir banyak prestasi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Salah satunya adalah bahwa Undip saat ini menduduki ranking teratas di Indonesia yang lulusannya paling cepat memperoleh pekerjaan. Para wisudawan wisudawati, bertebaranlah kalian di seluruh penjuru Nusantara, bahkan dunia. Kibarkan Panji Diponegoro dimanapun kalian berada. Jadilah agen perubahan dan agen pembangunan guna kemajuan peradaban manusia dan kesejahteraan masyarakat. Tetaplah rendah hati, jangan adigang, adigung, adiguno. Bagi para wisudawan wisudawati yang hendak melanjutkan kuliah, pintu Undip terbuka lebar untuk menerima saudara sekalian sepanjang memenuhi persyaratan. Demikian pengantar dari kami. Atas perhatian ibu, bapak, saudara sekalian, kami menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan lulusan oleh Rektor. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufik-Nya, pada hari ini, Senin, tanggal 4 bulan November tahun 2024, saya Rektor Universitas Diponegoro dengan ini resmi melantik 984 wisudawan wisudawati dari program doktor, magister, spesialis, profesi, sarjana, sarjana terapan, dan diploma di lingkungan Universitas Diponegoro pada wisuda 176 tahun
2024. Saya berharap semoga para wisudawan dan wisudawati yang masing-masing memiliki keahlian akademik maupun keahlian profesional senantiasa dapat menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk nusa, bangsa, dan agama dengan partisipasi aktif dalam pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Mars Universitas Diponegoro oleh Paduan Suara Mahasiswa Universitas Diponegoro. Pemberian ucapan selamat dari Rektor kepada wisudawan dengan predikat cum laude Fakultas Psikologi. Wisudawan dengan predikat cum laude disilakan menempatkan diri. Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Psikologi disilakan menempatkan diri. Program Studi Profesi Nurse, lulus sebagai nurse, Elok Suryaning Tias. Cika Regita Ayuningsih, Putri Diah Prasanti, Cintia Aisyah Labibah Husna, Latifa Dewi Melania, Saniatin Nibronia, Irma Pravita Devi, Nurul Hidayah, Sukma Maulia Putri, Alisa Rahmi, Rabiatul Awalia Putri Budianti, Agesti Tri Andini, Febianti Aziz, Putri Agustin, Dedi Indra Eduardo Putra Sengkuyung, Noviantika Sari, Marta Soli Kadi, Ainun Mutia Hanum, Jendriensi RI Babang, Sherlyn Snatonis, Novianita Els, Yolanda Arima Listia, Dewi Pertiwi, Bivit Novianti, Dila Yuni Lestari, Adriana Eka Puspita Prabila, Khairunisa, Firda Meidina. Program Studi S1 Kedokteran, lulus sebagai Sarjana Kedokteran, Ayu Bintang Regita Pramesti.
Arif Rahman Putra Pratama, Rifdah Salma Nisrina, Aprilia Dita Hertianti, PN Argyareswara Davindra R, Brian Arta Wiguna, Siska Aprilia Rahmawati, Satria Naufal Azib, Muhammad Iqbal Riansyah, Citra Melisa Kaku, Mudita Saputra, Sinta Mufidatul Aruni, Yopi Muci Lestari. Program studi S1 Kedokteran Gigi, lulus sebagai Sarjana Kedokteran Gigi, Hatta Rizky Zainal. Salsabila Alia Husna, Muhammad Azriel Dafa Albari, Keiko Moza Nafisya Ramadhani Wuryan, Jenita Azahra Hermawan, Eli Fatmawati, Fadia Nur Sabrina. Program studi S1 Keperawatan, lulus sebagai Sarjana Keperawatan, Syafira Rizky Meilani, Clarissa Hana Lutfia Adi Dwianti, Sevara Audrilia, Denita Meisya, Elkana Setio Utomo, Ihsan Safiur Rahman, Ferry Hardiansyah, Nabila Putri Amalia, Melda Ayu Wulandari, Nadia Amanat Tau Firdaus, Bin Sepia Yohanita Sari, Anisya Diah Ayu Anggar Ningrum, Tutur Satria Wicaksono, Komara Sabita Azahra, Alif Ramadana Suwari, Armilda Nasa Aulia Wiranti, Dewi Septia Rahayu. Program studi S1 Gizi, lulus sebagai Sarjana Gizi, Mawadah Zahra, Ayesha Sabrina Rahmi, Devi Aprianti, Gita Karina Ratri Rahadiwan, Josafat Andrew, Putri Anggriani, Sakinah Rahman, Paulina Anis Soleha, Cynthia Amelinda Gultom, Elsa Tama Rohana Kudus, Alivia Zahia Maharani, Birani Umul Masito, Akila Fairus Rana, Ahmad Dhani Awaludin, Indana Takia Wafda, Dovinta Wahyu Ningrum, Nikade Safitri Darmayanti, Muhammad Raihan,
Sinatria Pambudi. Program studi S1 Farmasi, lulus sebagai Sarjana Farmasi, Aprila Diah Pratiwi. Diajeng Cintia Minastiti. Tenri Iola Davina Izati. Elisa Putri Andini. Ananda Rifda Fairuz Mumtaz. Aura Yaumil Azizah Reswan. Khaira Nisa Mardia. Eka Saputri. Kofifah Wuri Arianto. Reni Widya Trisnawati. Husniati Anurham. Rosalina Dewi. Rektor dan Dekan Fakultas Kedokteran disilakan duduk kembali. Ucapan janji alumni. Pembacaan janji alumni oleh Mustika Maharani Alamsyah dari Sekolah Vokasi diikuti seluruh wisudawan. Janji alumni. Kami, alumni Universitas Diponegoro berjanji satu, senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Dua, senantiasa taat dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tiga, senantiasa siap sedia menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi pembangunan nasional berkelanjutan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, serta kebahagiaan umat manusia. Empat, senantiasa berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sampai tingkat yang setinggi-tingginya dan mengamalkannya sesuai dengan kaidah moral dan etika. 5,
senantiasa berupaya dengan kesungguhan hati memajukan dan menjaga keagungan alma mater serta menghormati guru-guru kami. Hadirin disilahkan duduk kembali. Ucapan terima kasih dari Wakil Wisudawan disampaikan oleh Esther Berniati Beru Sitepu dari Fakultas Psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Ketua, Sekretaris dan anggota Senat Akademik Universitas Diponegoro, Rektor Universitas Diponegoro, Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro, Ketua dan Sekretaris Dewan Profesor Universitas Diponegoro, para Wakil Rektor, para Dekan dan Wakil Dekan dari Fakultas dan Sekolah, para dosen dan tenaga kependidikan, hadirin
tamu undangan, orang tua, wali, ataupun pendamping wisudawan-wisudawati, serta rekan-rekan wisudawan-wisudawati yang berbahagia. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara yang sangat membahagiakan ini, yaitu Wisuda Universitas Diponegoro periode ke-176. Hadirin yang berbahagia, suatu kehormatan yang besar bagi saya dapat berdiri mewakili rekan-rekan wisudawan-wisudawati dan menyampaikan kata sambutan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Esther Berniati Berusi Tepu dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Bapak Ibu yang kami hormati, ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada Rektor, Dekan, dan Bapak Ibu dosen dari Universitas Diponegoro yang telah begitu banyak membimbing dan mengajarkan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pembelajaran hidup yang sangat berharga untuk menjadi bekal kami dalam menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada tenaga kependidikan yang telah melayani kami sehingga kami dapat menyelesaikan pendidikan kami. Tak lupa, ucapan terima kasih kami persembahkan kepada orang tua, keluarga, kerabat atas segenap dukungan yang telah kami terima sehingga kami dapat berada sampai titik ini. Pencapaian yang membahagiakan serta membanggakan ini tentu tidak akan pernah dapat kami raih tanpa adanya doa restu dan dukungan setulus hati dari orang tua kami serta keluarga kami tercinta. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada segenap rekan serta sahabat kami karena selalu ada di saat kami senang maupun susah dalam menjalani dunia perkuliahan. Hadirin yang kami hormati, sebagai manusia tentu kami tidak luput dari kesalahan. Maka dari itu, pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan permohonan maaf. Kami memohon maaf apabila selama kami menimba ilmu sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro, terdapat kehilafan, kesalahan, serta kekurangan. Tentunya tidak jarang kami membuat hati Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan menjadi kurang berkenan, sebab ada perbuatan kami yang tidak sesuai dengan harapan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk memohon maaf yang setulus-tulusnya. Selain itu, kami juga memohon doa restu agar kami dapat segera mendapatkan pekerjaan ataupun berwirausaha ataupun melanjutkan studi. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini, kami para wisudawan-wisudawati dengan bangga menggunakan toga dan mengemban gelar baru pada masing-masing nama. Namun tentunya, kelulusan kami bukan hanya sekedar ijazah, gelar, dan toga saja. Dulu, sebelum menjadi seorang mahasiswa, bapak saya tercinta pernah memberi wejangan, berkata bahwa perkuliahan yang sesungguhnya bertujuan untuk membentuk pola pikir serta karakter menjadi lebih baik. Awalnya saya sekadar mengiyakan saja, sampai pada akhirnya saya sadar bahwa hal itu adalah pondasi utama yang harus tertanam di pikiran mahasiswa ketika sedang menjalani perkuliahan. Dan saat ini, kita akan menyaksikan buktinya. Di momen bahagia ini, izinkan saya untuk mengajak para rekan-rekan wisudawan-wisudawati sejenak kita mengenang momen perjuangan kita ketika mengenyam pendidikan di Universitas Diponegoro. Sejak kita masih belajar berjauhan karena era pandemi, dari rumah masing-masing, kelelahan menatap layar, dan sangat berjuang untuk melawan kebosanan karena sudah sangat jenuh di rumah saja. Berlalu sampai akhirnya kita dapat melangkahkan kaki di kampus tercinta. Kemudian menghadapi tantangan baru, rindu rumah, mengatur keuangan bulanan, berinteraksi dengan dosen, tenaga kependidikan, teman-teman, ada yang mengikuti organisasi ataupun kepanitiaan. Semuanya memiliki pengalaman suka dukanya masing-masing. Setiap pengalaman itu merupakan proses belajar juga bagi kami. Kami belajar menjadi pribadi yang lebih mandiri, tangguh, serta bertanggung jawab. Kami belajar menjadi lebih dewasa, kritis, namun tetap bijak.
Kami juga belajar menjadi individu yang lebih berempati karena terbiasa untuk saling membantu dengan teman-teman seperjuangan, seperpraktikan, sekosan, seperantauan, seperskripsian, dan banyak lainnya. Pendidikan secara akademis ditambah setiap pengalaman kami selama di Universitas Diponegoro lah yang membuat kami menjadi wisudawan-wisudawati berkarakter dengan pola pikir terpelajar seperti hari ini. Namun tentu belum sempurna, masih banyak kekurangannya. Maka oleh karena itu kami tidak akan pernah berhenti belajar sampai akhir hayat. Terima kasih rekan-rekan wisudawati dan juga wisudawan karena sudah mau belajar sampai hari ini. Dan marilah kita terus belajar sampai kapanpun dan dimanapun kita berada nanti. Baik di keluarga, di tempat kerja, pendidikan lanjut, bahkan di lingkungan masyarakat. Selamat menempuh jalan masing-masing yang baru untuk membanggakan nama baik alma mater kita, serta tentunya menebar kebermanfaatan. Bapak, Ibu yang kami hormati, karena yang namanya proses belajar sudah pasti satu paket dengan kesulitan ataupun tantangan. Ada banyak celah di mana kami bisa saja berbuat salah, gagal ataupun harus mengulang. Dan itu sebenarnya adalah jalur menuju kesuksesan. Oleh karena itu saat ini kami memohon doa dan restu serta dukungannya agar kami dapat terus menjaga semangat kami dan pastinya tidak pernah menyerah untuk belajar demi menggapai cita-cita serta menjadi versi diri kami yang paling bermakna. Ironisnya kami sering disebut sebagai generasi stroberi. Indah dari luar, tetapi agak gampang untuk melemah ketika menghadapi tantangan. Namun pada pagi hari ini, sebagai wisudawan-wisudawati Universitas Diponegoro, kami mau melawan stigma itu dengan yang namanya perjuangan. Mohon senantiasa didoakan. Sekian sambutan dari kami, mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Sebelum saya menutup sambutan ini, marilah kita sama-sama gaungkan jargon kebanggaan Universitas Diponegoro. Bila saya mengucapkan undip yang pertama, rekan-rekan mengucapkan kata bermartabat, tentunya dengan penuh semangat sambil mengepalkan tangan. Saat saya mengucapkan undip yang kedua, rekan-rekan mengucapkan kata bermanfaat. Dan saat saya mengucapkan undip yang ketiga dan yang terakhir, rekan-rekan mengucapkan kata jaya, jaya, jaya. Sudah siap? Lebih semangat lagi, sudah siap? Mari dengan segenap semangatmu sama-sama kita gaungkan undip bermanfaat, undip bermanfaat, undip jaya, jaya, jaya. Sekali lagi, undip bermartabat, undip bermanfaat, undip jaya, jaya, jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Lagu Himne Guru dinyanyikan oleh seluruh wisudawan. Hadirin dimohon berdiri. Ibu
Sambutan Rektor Universitas Diponegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua Senat Akademik Universitas Diponegoro dan Sekretaris, yang kami hormati Ketua Dewan Profesor, yang kami hormati segenap Wakil Rektor, teman-teman dekan, Wakil Dekan, lembaga, Ketua lembaga, adik-adik mahasiswa, kemudian anak-anakku yang berbahagia yang hari ini wisuda, dan orang tua yang sangat kami hormati, cintai, dan banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT. Hari ini kita bisa menyaksikan momen penting wisuda 176 Universitas Diponegoro. Tepuk tangan boleh. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama tadi cum laude-nya kok oke banget. Banyak sekali. Ya saya pikir ya harusnya 100% saja gitu. Lebih banyak lagi gitu. Karena Bapak Ibu untuk masuk Undip, SNBP kita tahun ini adalah juara 2 nasional ya. SNBT kita nomor 1 Bapak Ibu ya. Paling banyak mahasiswa, calon siswa yang ingin masuk Universitas Diponegoro. Ujian mandiri kita juga sangat melimpah. Jadi rata-rata overall yang bisa masuk di Undip hanya 4% dari seluruh pendaftar. Ada beberapa prodi yang mungkin 1% ya, seperti farmasi, kedokteran gigi, bisnis digital, K3, 1,45%, 1,48%. Jadi very kompetitif. Tidak heran kalaupun 65% mahasiswa di wisuda cum laude, oke, karena memang kalian semua TOP BGT. Emang keren banget, top pokoknya. Dan dididik oleh dosen-dosen yang top banget. Tadi Pak WR1, Prof. Heru, itu adalah termasuk 2% intelektual global. Top. Di Indonesia kita nomor 3 setelah ITB dan UI. Kita ada 8 intelektual dari Undip, salah satunya adalah Prof. Heru. Beliau juga guru besar termuda Universitas Diponegoro. Pinter banget, masih muda sampai rambutnya belum keluar. Kalau nggak percaya dibuktikan. Ini sudah nggak ada rambutnya karena saking kalian mikir ya tiap hari. Mikir kalian maksudnya. Ada juga 2% intelektual global versi Stanford dan Elsevier itu juga hadir di sini. Dekan teknik ada Prof. Jamari. Wow, itu kecil tapi top. Kalau tenis menangan itu. Gayanya jelek kayak wong ngarit gitu. Enggak kayak petenis, tapi menangan. Ada satu lagi Prof. Sugiarto, Dekan FPP. Itu 2% intelektual global. Sayangnya atau alhamdulillahnya dua-duanya dari Rembang ya. Jadi wong Rembang pinter-pinter. Lainnya juga lebih pinter. Jadi Bapak Ibu, kalau dari sisi sumber daya manusia, kita harus sangat percaya bahwa Undip ini alhamdulillah dengan 2000 dosen, 2000 karyawan, dengan 66.000 mahasiswa, nomor 2 se-Indonesia. Kita termasuk yang konsisten untuk mendukung pemerintah ini dengan APK ya, angka partisipasi kasar. Kalau pengen diambil sedikit banget ya bisa. Tapi kita ambil besar dan kita setia, afirmasi. Dari kawasan 3T kita tetap ambil, dari kawasan Papua kita tetap ambil, karena kita NKRI. Jadi kita setia dengan itu. Kita juga bidik misi 20%, Undip lebih dari 20%, 22,98%.
Jadi tepuk tangan yang meriah ya. Jadi kita sangat setia dengan pendidikan ini. Yang memiliki latar belakang ekonomi yang kurang bagus tetap ada di Universitas Diponegoro. Bahkan tahun ini kita membuka benar-benar gratis tis, yaitu S1 Teknologi dan Bisnis Perikanan di Jepara. Kita kasih asrama, kita kasih makan siang, dan tuition fee gratis. Juga sebagian beasiswa di S1 Agrobisnis di Batang. Ini bagian Bapak Ibu dari komitmen Undip tadi yang ada di tayangan. Bahwa kita tetap ikut akreditasi internasional, ikut perankingan internasional, tapi not enough. Dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri baru, Prof. Satrio dan Wamen, Ibu Stella dan Pak Fauzan. Saya rasa Undip selangkah sebelumnya sudah melakukan bahwa mestinya kampus itu memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita betul-betul konsisten di sana karena Jawa Tengah selalu juara 2 untuk orang miskin se-Indonesia. Jumlah kita 3,7 juta Bapak Ibu, besar sekali. Siapa yang disebut miskin? Miskin adalah orang yang pengeluaran per bulannya kira-kira 500.000. Di luar 500.000 sudah tidak dianggap miskin. Dan jumlah itu di Jawa Tengah 3,7 juta. Nah, kalau Bapak Ibu punya rezeki lebih silahkan ikut bikin titik-titik tadi, mesin desalinasi Undip bekerjasama dengan Australian National University. Kita ada di 3 titik untuk sementara ini, ada di Jepara, ada di Demak, Denmark ya, Denmark. Di sekitar 30 menit dari Semarang. Itu kena rob, kena banjir, kena abrasi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu someday ke sana, pusing nyari duit banyak-banyak, nah bareng Undip saja. Kita lihat di beberapa tempat. Karena air tahun 2014 itu adalah wilayah pertanian. Akhir 2014 sudah jadi laut semua Bapak Ibu. Susah mandi, susah minum di beberapa titik. Oleh karena itu, monggo kalau Bapak Ibu berkenan silahkan bareng kita. Saya sering hampir seminggu sekali atau 2 minggu sekali ke sana. Melihat gimana memastikan bahwa Undip bermanfaat. Alhamdulillah. Pengalaman ada salah satu pemilik pesantren ya, Ustadz di situ. Bisik-bisik ke saya, Pak Rektor terima kasih, airnya anak-anak udah lama tidak mandi, karena airnya diirit-irit untuk minum saja. Jadi alhamdulillah sekarang kita memiliki debit yang besar 200.000 liter Bapak Ibu, setiap hari. Dan di Jepara, teman-teman dari LPPM dan dari Badan Pengelola Kampus Jepara, di sekitar kampus Undip, yang janda, na'udzubillah ada juga yang buta, kita kirim ke rumah masing-masing. Jadi itu mengharukan sekali. Jadi kita ingin, harusnya kampus seperti itu. Harusnya Undip seperti itu. Kalau 3,7 juta penduduk miskin Jawa Tengah tidak ada intervensi dari kampus-kampus dan mengharapkan hanya program dari pemerintah, kayaknya suwe banget. Mungkin sampai kiamat kubro ya rak jadi-jadi. Kesuwen. Makanya Undip berharap setiap tahun kita akan ambil di luar bidik misi sekitar 100 sampai 120. Kita nanti bisa ajak kampus lain. Ada UNES, ada UNS, ada UNSUD dan lain sebagainya, ada swasta, 100, kampus banyak banget itu diintervensi. Mudah-mudahan 4 tahun, 5 tahun lagi Undip tidak nomor 2 sebagai penduduk miskin di Indonesia. Mudah-mudahan tidak dapat nomor lagi. Dan emang kita sampaikan juga ke teman-teman yang ada di Jakarta yang pernah kuliah di kampus Undip atau Bapak Ibu pejabat atau pengusaha yang punya bisnis di Jawa Tengah, ayo kita bareng-bareng membantu pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi masalah yang benar-benar di depan mata ini. Kurang air, kurang ini, stunting dan lain sebagainya itu banyak sekali. Kemarin kita kerahkan mahasiswa untuk KKN Bapak Ibu di 10 kabupaten
Alhamdulillah Undip juara 1 untuk aksi terbaik penanganan stunting se-Indonesia. Jadi kita dapat penghargaan dari BKKBPN juara 1 penanganan stunting untuk aksi dosen dan mahasiswa. Bapak Ibu, ini akan terus kita lanjutkan dan alhamdulillah rekognisi dari pemerintah juga sangat baik. Terbukti tahun ini sekali lagi alhamdulillah di kabinet merah putih ada 4 putra-putri terbaik alumni Undip yang duduk di sana. Ada Menteri Penanganan Perlindungan Migran yang juga Ketua Ikatan Alumni Undip, Mas Abdul Qadir Karding. Ada Mbak Diana dari Teknik yang dari Wamen PU. Ada Mas Arif Hafaz Ugroseno, alumni hukum yang sekarang di Wamen Luar Negeri. Dan juga ada yang dari Fakultas Ekonomi sekarang jadi wakil Badan Haji dan Umroh. Saya rasa ini juga bagian dari pengakuan pemerintah dan masyarakat bahwa alumni Undip TOP BGT. Tadi inline dengan yang disampaikan oleh Prof. Edi. Ya alhamdulillah tahun 2022-2023 kata Key Expert University Ranking untuk employability rate kita lulusan yang paling cepat masuk di dunia kerja. Mudah-mudahan, karena itu kan alumni-alumni. Teman-teman alumni 2024. Tapi biasanya genetik dari kakak-kakak senior itu bisa turun ke adik-adiknya. Biasanya. Ya tepuk tangan lagi boleh Pak. Mudah-mudahan karena 2022-2023 kita paling bagus. Yang lulus saya paling cepat masuk di dunia kerja. Jadi setiap tahun kita juga ada tracer study yang itu mengukur 6 bulan apakah seseorang alumni itu lulusannya 1,2 UMR atau melanjutkan studi atau punya usaha sendiri yang mirip penghasilannya 1,2 UMR di tempat masing-masing. Alhamdulillah dari tahun ke tahun kita 92% sekian yang bisa mendapatkan pekerjaan di 6 bulan pertama. Mudah-mudahan vibe-nya teman-teman juga positif ya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan aku juga hal yang sama gitu. Sebelum 6 bulan dapat pekerjaan, dapat jodoh, amin. Yang sudah S2 spesialis enggak usah mengaminkan. Kok ini tadi ada aminnya juga. Ya. Kemarin waktu pembekalan wisudawan yang diikuti sekitar sedikit sih, sekitar 600-an di Gedung Sudarto. Ada alumni dari vokasi. Ada yang ikut ya? Pak Gandhi Sulistianto, alumni D3 Mesin. Hebat sekali. Beliau ujungnya waktu pertama kali masuk adalah kerja di Astra, ujung terakhir dari Direktur Utama di Sinarmas Group, kemudian juga di Eka Cipta Foundation, jadi Duta Besar baru kemarin ya, di Korea Selatan, kemudian staf khusus Presiden, dan lain sebagainya. Pengalamannya menarik, saya mau kutip sedikit. Waktu masuk jadi mahasiswa Undip, namanya, mohon maaf ya, karena dia nyebut sendiri, dari vokasi D3 lagi gitu. Dia bilang enggak pede, kalau ketemu cewek, ketemu di rumah cewek, pasti dia kalah saing dengan teman-teman dari FK kata dia. Dari teknik yang S1 dan lain sebagainya. Dia bilang, saya harus punya nilai tambah. Dia ngomong ke bapaknya dan mamahnya, Mah, tapi saya meskipun D3 teknik, mesin, bisa loh ngajari matematik adik. Gitu. Ternyata PDKT-nya lewat ngelesi matematika. Dia bilang dia sering unggul. Dan itu berlanjut di dunia kerja. Simpulan beliau menarik. Dunia kerja, waktu dia jadi direktur utama juga di perusahaan-perusahaan tadi ya, yang saya sebutkan, Sinarmas, attitude nomor 1, karakter diri nomor 1, persis yang dibilang oleh Mbak Esther Sitepu tadi. Keren itu, keren. Tahu, apalagi sekarang,
generasinya strawberry. Pinter banget, cerdas banget, tapi dibilang agak ringgih, agak fragile. Dikit-dikit dimarahin mamahnya, tumbang. Dimarahin bapaknya, pintu ditutup, nggak keluar kamar lagi. Ngambek, nggak mau sarapan. Ada yang kayak gitu di sini? Nggak ada. Kan ada alumni Undip dibilang Mbak Esther Sitepu tadi. Fragile. Makanya yang pertama adalah karakter diri. Attitude. Kebiasaan menawarkan tadi, mah aku bisa loh ngelesin adik. Itu berlanjut di dunia kerja di Astra. Naik jadi direktur. Biasa untuk menjadi solusi bagi banyak masalah di perusahaan dan banyak masalah orang lain. Sikap diri penting sekali teman-teman wisudawan. Yang kedua apa? Bisa bekerja sama. Kadang kita terlalu selfish, merasa paling pintar, nggak bisa kerja dengan orang lain. Yang ketiga, kompetensi. Kompetensi adalah yang memang teman-teman geluti sehari-hari. Kalau di dalam dunia saya, dunia Human Resource Management itu ada T-shape, huruf T. Yang ke bawah itu adalah kompetensi inti, follow your passion. Kemudian yang ke sini adalah your leadership skill, your initiative, your soft skill, keberanian untuk do lobbying, keberanian untuk convince audience, keberanian untuk berkomunikasi dengan bagus. Kombinasi dari itu yang kira-kira simpulan saya dari apa yang dibilang oleh Mas Gandhi Sulistianto. Mas Gandhi sering kita undang untuk motivasi. Alhamdulillah, pengalaman beliau yang merangkak dari bawah, kemudian di Astra dan di lain sebagainya banyak dipakai oleh pemerintahan Pak Jokowi dan sebelumnya, luar biasa. Dan Pak Gandhi juga alhamdulillah juga membantu sekolah vokasi ya, itu gedung tinggi itu yang 40 miliar itu adalah bantuan dari alumni yang kerja di Sinarmas. Bapak Ibu, teman-teman wisudawan yang berbahagia, setelah ini apa? Setelah ini tadi sudah didoain oleh Pak WR1 dan Pak Ketua Senat Akademik. Ya memang pertama adalah running your own business. Usaha sendiri. Atau yang kedua, be a qualified job seekers. Jadi pencari kerja yang berkualitas. Atau melanjutkan studi. Apa syaratnya? Ya tadi sudah dibilang oleh Mas Gandhi Sulistianto. Karakter diri, attitude, kemudian kemampuan untuk bekerja sama, dan yang ketiga adalah kompetensi diri. Kompetensi saya rasa Undip sudah memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan teman-teman enriched yourself ya, memperkaya diri sendiri dengan ilmu-ilmu yang lain yang relevan dengan itu. Pesan saya ada 3. Yang pertama adalah jangan mager all the time. Teman-teman sekarang pegang handphone, semuanya pegang handphone, kebanyakan handphone. Lihatnya TikTok, lihatnya ini, Atta Halilintar dan lain sebagainya. Enggak manfaat. Kurang bermanfaat, nanti habis waktu. Ya. Kecuali mencari hal-hal yang benar-benar dari internet yang relevan untuk peningkatan kompetensi diri. 1, jangan mager. Yang kedua adalah jangan baper. Jangan suka baper. Kemarin ada orang tua datang ke saya, Pak, anak saya ini sudah 6 bulan nganggur. Saya tanya, masa sih Bu? Bukannya prodinya bagus banget? Iya Pak. Akhirnya ngaku, kan anak saya kerja di Jakarta toh Pak, cewek. Saya kan inginnya dia kumpul dengan saya toh di Semarang gitu. Padahal kerjanya bagus sih Pak. Terus tiap malam saya itu kan worry toh Pak, jantungan. Kenapa? Lah jam 9 malam masih di jalan, masih di kereta, tak telepon terus toh Pak. Nah kamu di mana? Masih di jalan Bu? Ya saya stres toh Pak. Akhirnya tak suruh pulang. Ya. Pulang Semarang,
kerjaan sudah bagus karena anak nurut orang tua. Kadang-kadang orang tua itu mikirnya ya gitu. Cuma di Jakarta jam 9 malam ya biasa gitu. Di telepon, akhirnya resign. Akhirnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan nganggur di Semarang. Mungkin anaknya ya begitu lagi. Kalau ditanya, "Duk, cari kerja di Semarang." Moh, nggak ada passion. Jadi lama-lama ibunya emosi. Pak, kalau ditanya anakku, itu loh lowongan bagus lah. Nggak passion mah. Nggak passion. Ini kok dua-duanya jadinya. Putrinya di Jakarta udah bagus, dipanggil pulang. Karena worry katanya, jam 9 cewek Pak. Bareng di Semarang tidak ada yang pas. Jadi nanti Bapak Ibu nanti pas kerja juga tolong ya cinta sih, tapi kemandirian anak itu penting. Soalnya nanti kalau lama do nothing di rumah ya nanti bikin emosi juga. Anak-anak juga sama juga ya, terus menggali usaha yang terbaik. Komunikasikan dengan mama dan bapak dengan sebaik-baiknya. Kalau kerja di luar kota yang itu berpisah dengan bapak dan ibu. Itu contoh nyata. Baru seminggu ini mama cerita. "Masa sih Bu?" Saya bilang. "Kok nganggur?" "Ya sih. Ya ternyata begitu. Sudah bagus sih Pak." Baru ngaku sendiri gitu. Ternyata disuruh pulang, kumpul dengan mamahnya. "Ya saya lega sih Pak. Tapi saya sekarang nggak lega." Mamanya malah bingungi dewe jadinya. Sudah bagus, akhirnya seperti itu. Jadi yang kedua adalah tadi, jangan mager. Besok pagi tetap bikin aktivitas apapun. Jangan baper. Kemudian yang ketiga, yang penting sekali adalah jaga jari-jari kita. Jangan pernah posting sesuatu yang negatif. Pertama, tidak boleh ada yang relate dengan terorisme. Yang kedua, tidak boleh ada yang relate dengan hal-hal yang vibe negatif. Kita hidup di dunia digital, teman-teman. Cepat sekali di-trace. Oh, ini ketahuan. Saya lama jadi komisaris di BUMN, 6 tahun. Sampai hari ini saya juga masih jadi pansel untuk beberapa BUMD di Kota Semarang, ada Bank Jateng dan lain sebagainya. Setelah terakhir, setelah kompetensi, setelah kesehatan, ada lihat trace digital life, kehidupan digital dari semua calon. Kalau kita itu nyinyir, nggak pernah ada yang bagus dari orang lain. Orang tuanya dikomplain, adiknya dikomplain, kampusnya dikomplain, dosennya dikomplain, diri sendiri juga dikomplain. Nggak cocok, pasti di-del. Oleh karena itu kalau teman-teman punya sosial media yang kurang bagus, yang tidak inspiring people in your surrounding, mending di-delete, mending the new of you saja. Beneran itu serius. Saya lama di BUMN, sampai sekarang juga sering dengan teman-teman psikologi menjadi pansel di Kota Semarang dan Jawa Tengah dan nasional juga. Jadi kita ngerti karakter-karakter yang memiliki attitude, sikap bagus, kompetensi bagus, kombinasi dari keduanya itu kita ngerti. Mudah-mudahan teman-teman note itu ya, jangan mager, jangan suka baper, dan yang ketiga adalah kalau dulu mulutmu adalah harimaumu, sekarang jarimu adalah harimaumu juga. Oleh karena itu teman-teman jaga itu dengan sebaik-baiknya. Itu dari saya Bapak Ibu. Hari ini kami serahkan kembali putra-putri Bapak Ibu untuk dididik di rumah, dan mudah-mudahan lancar semuanya, lancar segalanya. Atas nama Universitas Diponegoro kami mohon maaf, mungkin dalam proses-prosesnya ada hal-hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu semua. Percayalah, hati kami penuh cinta. Kalau ada hal-hal yang kurang pas, emang ya karena dasarnya cinta, pasti ketemunya cinta. Bukan untuk menghukum, tetapi itu pas standarnya alumni Undip, ya seperti itu kira-kira. Jadi dasarnya adalah cinta, mudah-mudahan ketemunya dengan teman-teman juga cinta. Kami doa dari Tembalang yang terbaik untuk teman-teman semua, dapat yang diinginkan, dan yang paling utama adalah doa dari Pak WR1. Tadi sehat selalu, sukses,
dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka Senat Akademik Universitas Diponegoro dengan acara upacara wisuda ke-176 tahun 2024 ditutup oleh Ketua Senat Akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup sidang, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih kepada segenap panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan dan menyelenggarakan acara pada hari ini. Terima kasih juga kepada Paduan Suara Mahasiswa dan UKM Kesenian Jawa Universitas Diponegoro yang telah ikut memeriahkan acara pada hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada segenap hadirin yang telah dengan tekun dan khidmat mengikuti acara pada hari ini. Kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah dan dengan seizin Ibu, Bapak, Saudara hadirin sekalian, sidang terbuka Senat Akademik Universitas Diponegoro dengan acara upacara wisuda ke-176 tahun 2024. Dengan ini saya nyatakan resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka Senat Akademik dengan acara upacara wisuda ke-176 Universitas Diponegoro tahun 2024 dengan demikian selesai. Ketua Senat Akademik, Rektor beserta anggota prosesi meninggalkan ruang upacara.